Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Alfi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian instrumen kebijakan. Apa sih instrumen kebijakan itu? Instrumen kebijakan adalah istilah yang menggambarkan suatu metode atau cara untuk mencapai tujuan pembuatan kebijakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang diinginkan gitu. Ketika membuat suatu kebijakan pasti ada tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan suatu instrumen kebijakan. Ada juga yang mengatakan instrumen kebijakan juga disebut sebagai perangkat kebijakan yang digunakan pemerintah dalam usahanya menempatkan kebijakan yang berlaku. Hal ini merupakan cara yang sebenarnya atau perangkat yang dimiliki pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, serta dari kalangan mana pemerintah harus memilih sasaran yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan. Jadi pemerintah tidak hanya memutuskan haruskah atau tidak melakukan suatu kebijakan, tetapi juga memutuskan sasarannya tepat atau tidak untuk dijadikan objek kebijakan. Nah, terdapat 3 skala instrumen kebijakan. Apa saja sih? Yang pertama adalah skala instrumen sukarela, kemudian skala instrumen wajib, dan yang terakhir adalah skala mix instrumen. Yang pertama adalah skala instrumen sukarela atau voluntary instrument. Dalam skala ini, kebijakan-kebijakan dilakukan oleh orang-orang atau organisasi-organisasi yang tidak terikat oleh pemerintah. Karena perspektif pemerintah percaya kebijakan mengenai masalah umum yang diberlakukan itu paling baik dilakukan oleh pasar atau oleh keluarga atau organisasi sukarela. Orang-orang ini atau organisasi-organisasi ini melakukan upaya untuk membantu masyarakat atau berkontribusi untuk masyarakat itu benar-benar tanpa paksaan pemerintah, yang berarti jika mereka melakukan sesuatu yang melayani tujuan-tujuan kebijakan publik itu adalah untuk alasan kepentingan pribadi, etika, atau keputusan emosional. Instrumen sukarela lebih banyak disukai di masyarakat untuk mengatasi beberapa permasalahan umum. Ini dikarenakan efisiensi biaya, konsistensi dengan norma-norma budaya kebebasan individu, dan dukungan dari ikatan keluarga dan masyarakat. Nah, ada instrumen apa saja sih dalam skala instrumen sukarela ini? Yang pertama adalah family and community. Nah, keuntungan dari instrumen ini adalah tidak dikenakan biaya apapun karena ini melalui keluarga dan masyarakat. Namun kelemahan dari instrumen ini adalah tidak bisa mengatasi problem-problem yang kompleks. Nah, karena memang ini tidak dikenakan biaya ya mungkin, atau memang kurangnya sumber daya, jadi untuk mengatasi permasalahan yang besar atau kompleks itu belum bisa. Kemudian masuk ke instrumen selanjutnya yakni voluntary organization atau organisasi sukarela. Seperti yang saya katakan tadi, organisasi-organisasi ini tidak terikat oleh pemerintah. Namun instrumen ini juga efisien karena organisasi ini memberikan layanan yang paling ekonomis dan sosial, menawarkan fleksibilitas dan kecepatan respon, juga terkadang lebih cepat gitu. Mereka lebih cepat dari pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat atau kontribusinya terhadap masyarakat. Nah, namun kelemahannya juga sama seperti yang family and community. Mereka susah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang lebih luas dan kompleks karena memang ini sukarela ya, jadi kebanyakan orang itu tidak memiliki waktu maupun sumber daya yang dibutuhkan untuk berkontribusi dengan aktivitas tersebut. Nah, instrumen yang ketiga yakni instrumen markets. Pasar adalah cara dan efisien dalam menyediakan barang yang paling pribadi dan dapat memastikan bahwa sumber daya hanya dikhususkan kepada barang-barang dan jasa yang dihargai oleh masyarakat. Namun, ada juga kelemahan dari instrumen ini yakni pasar juga merupakan instrumen yang kurang adil karena yang dapat memenuhi kebutuhan hanya mereka yang dapat membayar. Nah, masuk ke skala instrumen yang kedua yakni skala instrumen wajib. Nah,
dalam skala instrumen ini, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dikatakan instrumen wajib, ya memang karena ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan maka semua masyarakat harus mematuhinya. Nah, namun ini juga dikatakan instrumen yang memaksa karena mereka memungkinkan pemerintah untuk melakukan apa saja, memilih dalam batas konstitusional yang luas dan meninggalkan kebijakannya sedikit ke sasaran individu, kelompok, atau organisasi. Nah, apa saja sih instrumen dalam skala instrumen wajib ini? Yang pertama adalah regulation atau peraturan. Jadi untuk mencapai tujuan kebijakan, maka pemerintah membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang terkadang juga peraturan itu cukup sering mendistorsi aktivitas dari sektor sukarela dan privat, dan juga peraturan itu sifatnya tidak fleksibel dan terkadang tidak memperhitungkan pertimbangan dari keadaan individu. Masuk ke instrumen yang selanjutnya, yakni public enterprise. Di sini kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai arahan pengelolaan. Ya, di sini yang memberikan kebijakan adalah perusahaan publik atau yang dikenal sebagai BUMN. Masuk ke instrumen selanjutnya, yakni direct provision. Nah, keuntungan dari instrumen ini adalah, atau instrumen penyediaan langsung ini adalah, yang pertama, penyediaan langsung mudah untuk dibangun karena sedikitnya persyaratan informasi, yang kemudian sebagian besar dari agensi yang diperlukan oleh penyediaan langsung memungkinkan mereka untuk membangun sumber daya, keadaan, dan informasi penting guna keefektifan kinerja dan tugasnya. Yang ketiga, penyediaan langsung menghindari permasalahan dengan penyediaan tidak langsung seperti negosiasi, diskusi, dan kebutuhan yang tinggi akan informasi. Kemudian penyediaan langsung diizinkan mengintegralisasi transaksi ini, meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan sesuatu secara tidak langsung. Kemudian masuk ke skala yang ketiga, ini mixed instrument. Jadi kalau instrumen wajib itu merupakan kebijakan yang bersifat memaksa dan instrumen sukarela itu lebih berbasis sukarela dan bersifat kekeluargaan, maka instrumen ini menggabungkan fitur dari kedua instrumen tersebut. Instrumen ini mengizinkan pemerintah berbagai tingkat keterlibatan dalam membentuk keputusan otonom negara, sementara meninggalkan keputusan akhir untuk pelaku swasta atau orang-orang dan organisasi yang tidak terikat dengan pemerintah. Keterlibatan pemerintah hanya berkisar dari menyebarkan informasi, hukuman, perpajakan suatu kegiatan yang tidak diinginkan. Instrumen ini menawarkan beberapa ukuran manfaat dari kedua instrumen sukarela dan wajib. Nah, beberapa instrumen dari skala instrumen ini adalah, yang pertama, information and exhortation, yakni penyebaran informasi. Nah, instrumen ini adalah instrumen yang pasif yang dilakukan dengan menyediakan informasi kepada individu dan badan usaha dengan harapan dapat mengubah perilaku mereka sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, di sini peran pemerintah adalah hanya sebatas menyediakan atau memberikan informasi. Yang selanjutnya mengelola dan memberikan keputusan akhir tetap di tangan aktor non pemerintah. Yang instrumen kedua adalah subsidis, yakni subsidi merupakan semua bentuk transfer keuangan kepada individu, organisasi, badan usaha dari pemerintah atau dari pihak ketiga di bawah arahan pemerintah. Subsidi juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian atau kontribusi dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum. Nah, instrumen yang terakhir adalah action of property rights, salah satu instrumen yaitu instrumen pelelangan hak yang didasarkan pada asumsi bahwa pasar seringkali merupakan alokasi sumber daya yang efisien. Nah, yang terakhir adalah instrumen tax and user charges, di mana instrumen lainnya di mana pemungutan pajak yang merupakan pungutan wajib oleh pemerintah kepada perseorangan atau badan. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Nah, mungkin itu saja dari kami kelompok 4. Mohon maaf masih banyak sekali kekurangan dari kelompok kami, dan terima
atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.